mereka bahwa aku sekarang akan pergi kepada. Jadi Yesus di sini mau pergi kepada Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri, beda. Ada Yesus, ada Bapa. Ya. Kalau kau bilang tadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri, di sini kau keliru. Kau tersesat ya. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Oke, udah saya jelaskan. Ini kan Alkitab Kristen, dan Kristenlah yang mengimani ini, bukan kitabnya Islam, sehingga Islam menyimpulkan sesuka hatinya sesuai dengan. Jangan curhat. Jawab makanya, aja. Kami tadi Anda mengatakan, tunggu dulu, saya dulu bicara. Tadi saya ingat ya, saya tadi diam ketika Anda bicara, gitu. Kami biar saya tidak jelaskan. menyimpulkan. Lah, tadi menyimpulkan. Kan tadi Anda menyebutkan Anda sesat katanya gara-gara ini. Tunggu dulu lah, biar saya jelaskan. Izin gurundaku ya, biar ku selesaikan dulu. Izin gurunda. Silakan. Tunggu dulu biar saya jelaskan. Tadi kan udah selesai Anda. Besari dulu host. Kenapa pula dikecilin? Tidak bisa ku baca ya. Kan ini dia bilang Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ini Yesus mau pergi ke dirinya sendiri. Lucu ya. Ini silakan kau jelaskan Bang. Kami tidak menafsir-nafsir. Sudah? Pertanyaan apa? Dengan ayat ini apa pertanyaan Ibu? Coba. Apakah Yesus pergi ke dirinya sendiri? Kau bilang tadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Apakah Yesus pergi ke dirinya sendiri? Kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku. Allahku. Iya, baik. Sudah saya katakan dari awal bahwa ini adalah kitab Kristen. Ya kan? Alasannya kan? Tetap Kristenlah yang menyimpulkan apa maksud daripada ayat ini. Coba kau simpulkan. Kami ingin tahu kesimpulanmu. Coba jangan curhat. Apa? Baik. Bukan curhat, hanya menerangkan. Ya, supaya jangan ada di luar Kristen menyimpulkan ayat dalam Alkitab. Itu dia. Jadi pada saat peristiwa ini, Maria datang ke kubur dan Yesus sudah bangkit. Dan Yesus berkata, jangan pegang. Kenapa tidak boleh dipegang kalau dia sudah hanya tetap menjadi manusia di situ? Ini artinya menandakan bahwa Yesus yang bangkit itu bukan lagi manusia seperti yang dilahirkan ketika dilahirkan Maria yang terdiri dari darah dan daging. Lanjut pakai gurunda. Kita nih. Puta buntu ku dengar dia. Lanjut pakai. Itulah nggak sanggup Anda mendengarkan penjelasan Alkitab ya begini. Karena itu kau menafsir, tidak ada data seperti yang kau sampaikan. Alkitab itu bukan hanya dibaca secara literatur. Apakah Yesus mau pergi ke dirinya sendiri? Ya sebagai ilahi, ia harus menjadi ilahi, keilahiannya akan kembali gitu. Pergi ke ilahiannya. Karena dia bukan pada manusia lagi di sana yang terdiri darah dan daging. Saya tanya, apakah Yesus mau pergi ke dirinya sendiri? Kalau bagi kami, Bunda, Yesus itu bukan diri, bukan pribadi. Kalau diri itu adalah seperti manusia yang terdiri darah, daging, tubuh, dan lain sebagainya. Manusia itu adalah, Yesus itu adalah yang keilahiannya tidak terbatas oleh apapun. Jadi ketika ia mengatakan aku akan pergi kepada Bapa, adalah dia sendiri Bapa itu. Oh Mama dia sendiri Bapa itu. Iya. Menjelaskan kepada Maria supaya Maria tahu bahwa dia bukan lagi seperti darah dan daging manusia. Kesimpulan saya dengar ya. Berarti kesimpulan saya dari penjelasanmu, Yesus mau pergi ke dirinya sendiri. Lanjut, Gurunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat malam teman Kristen. Jadi gini, upaya yang dilakukan kemudian oleh pengikut Yesus yang datang kepada Paulus tentu akan menggabungkan pemahaman yang muncul dari apa yang diajarkan Paulus dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi di situ ada pemaksaan kehendak. Ketika Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu adalah penegasan oleh Yesus
kepada pengikutnya Bani Israel. Kemudian Kristen hadir memaksakan yang tadinya satu-satunya menjadi dua-duanya adalah satu. Nah, ini kebiasaan Kristen membantah dalil-dalil pengakuan Yesus dengan konsep kepercayaan Kristen itu sendiri. Lalu mengatakan, ya itu kan kitab kami, yang mengerti adalah kami. Bukan begitu. Bukan begitu caranya. Anda tidak mengerti Bible, Anda hanya memahami tentang iman dan kepercayaan saudara. Tetapi Anda tidak mau tahu tentang apa yang Yesus ajarkan sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ini dari tadi sore, tadi siang saya sudah bahas bahwa Kristen memang menuhankan Yesus, dan untuk supaya melengkapi ketuhanan Yesus yang datang kepada mereka, Kristen harus mengais-ngais ucapan-ucapan anak Maria yang adalah nabi dan anak manusia kepada Bani Israel. Nah, ini yang perlu kemudian orang-orang Kristen pahami, bahwa yang mereka sembah itu bukanlah anak Maria, yang mereka sembah itu bukanlah anak manusia, tetapi yang mereka sembah itu adalah makhluk gaib yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku Yesus dan mengaku sebagai Kristus. Kesimpulannya, Yesus mengatakan dia harus dikenali sebagai utusan Tuhan. Tapi Kristen kemudian memaksakan Yesus yang utusan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Padahal Kristen harus belajar dari sekarang di awal 2025 bahwasanya ternyata yang Yesus yang disembah Kristen itu beda dengan Yesus yang adalah nabi yang datang kepada Bani Israel. Demikian sementara, silakan. Ya, silakan dibantah buat teman-teman Kristen. Ini ada tanggapi. Bagus nih. Martin, Gaul. Silakan. Jangan di mute lah, biar bisa kita apa ya? Siapa yang mute? Gak ada. Nah itu tadi. Oke, saya tanggapi. Nah, Alkitab dan Kristen adalah satu kesatuan. Itulah iman Kristen. Entah apapun pandangan Islam tentang cara Kristen memahami Alkitab, itu seharusnya Islam tidak keberatan atau tidak sibuk gitu dia. Tidak mengurusi iman Kristen. Alkitab itu sudah mulai abad 1 sampai sekarang, tetap itu yang diimani Kristen dan tidak berubah. Dengan cara bagaimanapun Anda menjudge-nya gitu loh. Jadi seharusnya buat aja pertanyaan isi Alkitab itu yang perlu apa ditanya, yang tidak tahu begitu. Jangan mengatakan bahwa si yang dilahirkan si Maria dituhankan. Entah apapun itu dituhankan oleh Kristen dan apa segala macam. Itu namanya iman, itu tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dijudge oleh teman-teman Muslim gitu. Nanti sebaliknya kalau kami mengatakan kami si Nabi Anda, tentu Anda kan marah. Dan dikatakan apa namanya itu menghina, memfitnah dan lain sebagainya. Dijawab aja gitu. Gaul, jangan curhat, dijawab aja. Ini diskusi. Apa yang saya mau jawab? Ini bukan room curhat, diskusi yang Enggak. sehat. Pertanyaannya tidak ada, apa yang mau saya jawab gitu. Kristen mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Ya udah. Nah, itu dia. Ajaran itu yang dibangun oleh Kristen, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Itu diajarkan kemudian kepada seluruh bangsa, termasuk ke kami umat Islam, kan gitu. Nah, oleh karena itu kami juga terpanggil untuk mempelajari Bible. Ternyata di Bible itu ada dua Yesus. Yesus yang sembahan Kristen bukanlah anak Maria, dan Yesus yang datang kepada Bani Israel sebagai anak manusia itu bukanlah sembahan Kristen. Jadi yang disembah Kristen itu adalah oknum lain yang memakai nama Yesus. Sedangkan Yesus yang sebagai penginjil hanya mau dikenali sebagai utusan Tuhan saja. Kenapa? Jadi Yesus
yang adalah nabi untuk Bani Israel berbeda dengan Yesus yang adalah sembahan orang Kristen. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Oke, baik. Coba tunjukkan dalam Alkitab, di sana ada dua Yesus seperti versi Anda itu. Jadi kalau dalam Alkitab tidak ada dua Yesus, Yesus itu tetap satu. Coba Anda buka dulu mana Yesus yang Anda katakan itu. Oke. Yang pertama pengakuan Yesus sendiri. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan Bapa bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus itu senantiasa harus diketahui oleh siapa? Oleh dunia. Bahwa dia adalah utusan Bapa yang senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhannya untuk ia lakukan. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi dunia harus tahu. Orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang senantiasa melakukan segala sesuatunya seperti yang diperintahkan oleh Tuhannya kepadanya. Itu ucapan Yesus tuh, Yohanes 14 nomor 31. Tapi hari ini Kristen datang di Indonesia mengajarkan Yesus itu harus dikenali sebagai Tuhan itu sendiri. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu yang pertama. Kedua, di mana kemudian Yesus itu memberikan indikasi kuat bahwa ada Yesus palsu? Yang pertama, di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Kedua, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang mengaku sebagai, yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, dia akan menyesatkan banyak orang. Menurut Yesus, akan datang penyesat yang mengatasnamakan Yesus dan berkata, aku adalah Kristus. Tolong dipahami ini. Pahami bahwa Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah dia. Akulah Mesias. Paulus berkata apa? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku. Tetapi aku menerima Injil dari pernyataan Yesus Kristus. Jadi yang datang kepada Paulus Yesus. Betul. Yang bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil, namanya juga Yesus. Tapi adalah manusia. Beda. Kristen kemudian menggabungkan Yesus yang manusia dengan Yesus yang bukan manusia. Sehingga punya konsep Yesus 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen menggabungkan dua Yesus sekaligus. Dua Yesus sekaligus. Ini yang perlu saudara pahami, yang tidak pernah Anda pikirkan. Bahwa ternyata memang betul. Kami ternyata menyembah Yesus yang bukan anaknya Maria. Silakan. Bang Golf, boleh saya satu... Oke, baik. Baik, saya sekarang... Ya, jangan diganggu dulu yang lainnya. Silakan. Silakan. Oke, baik. Ini Bang Juma ini ya? Saya sendiri, Bang. Oke, Bang. Baik, Bang. Iya, saya kebetulan tahun 91 sampai 97 ada di Makassar, Bang. Oke. 91. Baik. Oh iya, lanjut. Ya. Nah, baik. Jadi begini Bang Juma. Ya, salam kenal ya. Saya gaul saya. Kenal. Saya banyak mendengar dari YouTube dan TikTok. Anda selalu berdakwah ya. Jadi begini, Bang. Itu adalah menurut Abang bahwa di dalam iman Kristen itu ada dua Yesus. Jadi yang Abang kutip tadi, Yesus yang pertama dan yang Yesus yang kedua bagi orang Kristen adalah sama. Satu. Itu dia. Jadi tidak ada dua. Kalau menurut Abang itu dua, ya kita kan tidak bisa
memaksakan, namanya aja pendapat kan gitu kan, tapi iman Kristen itu tidak. Satu, Yesus. Nah, Anda perlu ketahui, Yesus itu di dunia ini ketika dilahirkan Maria, sampai ia mati, kapasitasnya sebagai manusia. Dia dalam keadaan kemanusiaannya. Itu dia, Bang. Jadi setiap apa yang ia katakan, selama ia ada di dunia ini, itu kapasitasnya sebagai manusia. Itu, Bang. Sebagai kemanusiaannya lah yang dia lakukan semua dan dia kerjakan. Itu, Bang. Bukan kapasitas dalam keilahiannya. Sebab Alkitab mencatat keilahian atau Allah itu bagi kami, atau Tuhan Sang Pencipta Elohim itu tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat manusia, tidak bisa dipandang atau tidak bisa bertatap muka dengan manusia. Gitu. Jadi keilahian Yesus itu pun tidak bisa ya manusia bertemu, berjumpa, berbicara, tidak hanya keilahian. Ya, keilahian itu. Maka ketika ia dilahirkan di dunia sampai ia mati, dia adalah sedalam kemanusiaannya. Begitu, Bang. Iya, ada satu hal yang perlu dipahami di sini dulu ya, sebagai garis besar pokok utama di dalam pengajaran Bani Israel. Ketika kemudian di dalam kitabnya mereka, benarkah Tuhan akan berdiam ya di bumi bersama dengan manusia? Di dalam kitabnya Yahudi 2 Tawarik 6 nomor 18. Benarkah Elohim mau tinggal bersama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit di atas langit tidak dapat menampung Tuhan. Begitu juga diterangkan di dalam 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Benarkah Tuhan itu akan diam? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tuhan itu akan tinggal di atas muka bumi ini. Sehingga Tuhan mengutus para utusannya. Diutuslah Yesus. Selesai permasalahan ketika Yesus terangkat ke langit. Setelah itu, beberapa puluh tahun setelah naiknya Yesus, muncul sosok yang diceritakan kemudian oleh Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dia datang, tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, kedewaannya, keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Ini jelas bukan Tuhannya Bani Israel nih, perbuatan ini. Merubah dirinya menjadi manusia, lalu kemudian tunduk taat menjadi manusia sampai mati di atas tiang salib. Itu bukan Yesus anak Maria. Yesus anak Maria berkata di dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Tetapi makhluk yang datang kepada Paulus, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Aku datang ke atas muka bumi ini mengosongkan diriku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berbeda. Tolong dicatat itu. Yesus yang adalah nabi datang kepada Bani Israel. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Makhluk yang datang kepada Paulus mengatakan, aku datang ke atas muka bumi ini mengosongkan diriku menjadi manusia atas kehendakku. Dari sini aja kita sudah melihat kacamata keilmuan, satu konsep bahwa ternyata ada dua Yesus. Yesus yang adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dan Yesus yang berkuasa atas dunia ini. Pergilah ke seluruh dunia, kepadaku telah diberikan kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan anak Maria. Itulah yang dikatakan Yesus kepada Bani Israel. Sang Yesus Nabi berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu pesan Yesus yang adalah manusia. Kemudian datang, benar-benar datang penyesat mengaku Yesus.
Akulah Yesus yang kau aniaya. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus lagi, tetapi penyesat yang mengatasnamakan dirinya Yesus agar manusia menuhankan dirinya. Siapa yang mau dituhankan? Iblis. Iblis yang mau dituhankan dan mengajak manusia mengikuti dan menyembah dirinya selain daripada Tuhan. Jangankan kepada orang Roma Yunani, kepada Yesus aja di dalam Lukas 4 iblis memerintahkan Yesus menuhankan dirinya. Yesus, kalau kau sembah aku akan memberikan kuasa di bumi. Sebab aku berkehendak memberikan kuasa ini kepada siapapun. Lukas 4 nomor 6. Jelas itu. Jadi kalau saudara mengatakan kami tidak menggabungkan dua Yesus, itu adalah penyangkalan terhadap fakta yang ada. Yesus berkata kok kepada muridnya, Yesus yang manusia, waspada akan datang Yesus yang penyesat, akan menyesatkan banyak orang. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Jadi harus tergenapi, harus ada Yesus palsu yang datang. Dan harus ada manusia banyak yang disesatkan. Karena itu Yesus sudah mengatakan, kapan itu tidak terjadi? Berarti Yesus yang manusia juga ini adalah pembohong. Tapi ternyata terjadi. Benar-benar datang penyesat mengaku Yesus, dan benar-benar banyak pengikutnya, yaitu Kristen. Kristen agar tidak diketahui bahwa dia penyembah roh-roh, maka Kristen mencoba ambil dan mengklaim Yesus yang nabinya Bani Israel, yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel, itu dianggap adalah yang mereka ikuti. Padahal Matius 7, 22, 23, Kristen diusir oleh Yesus yang adalah Nabi. Apa dikatakan? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bermenubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Tuh, si Nabi Yesus yang dituhankan mengusir Kristen. Itu fakta terdata di dalam Bible. Nah, silakan saudara. Oke, baik, Bang Juma. Silakan. Jadi, dan ini sudah ada mulai abad pertama hingga sekarang, ya. Kedua, dan umatnya juga mungkin sampai sekarang ada lebih dari 3 miliar ya, penduduk. Artinya tidak seperti yang abang katakan itu, bahwa Kristen memiliki dua Yesus. Seperti saya katakan tadi, itu adalah versi daripada Bang Juma dengan memenggal-menggal ayat-ayat dalam Alkitab. Tadi sudah saya katakan bahwa Yesus yang dilahirkan Maria dan sampai kematiannya di dunia ini, dia dalam kemanusiaannya. Itu Bang Juma. Jadi Yesus yang diberitakan oleh Paulus, itu juga yang diberitakan oleh Petrus, Yohanes, Lukas, Matius yang disaksikan. Jadi tidak beda Yesusnya Petrus, Yesusnya Paulus. Alkitab mencatat itu. Jadi kalau kita baca dengan seksama keseluruhan Alkitab, maka kita akan dapat mengetahuinya itu. Jadi kalau kita penggal-penggal, kita comok ini, kita comok, lalu kita cocok logikan, ya paslah yang Abang Juma itu. Ya, dan ayat-ayat yang Bang Juma sebutkan tadi, ya semua ada dalam Alkitab, benar itu, benar. Tapi tidak seperti narasi atau kesimpulan Bang Juma itu kesimpulan dalam Alkitab. Begitu Bang Juma. Nah, terakhir Bang Juma, tadi sudah Abang kutip Alkitab yang mengatakan mengusir orang Kristen yang berseru-seru memanggil Tuhan, Tuhan. Berarti Yesus mengklaim bahwa dirinya Tuhan. Ya, karena dikatakan kamu memanggil aku, berseru manggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nyalah kamu yang melakukan kejahatan. Akan gitu kan? Berarti dalam ini mengkonfirmasi bahwa Yesus sendiri mengatakan Tuhan. Ya, padanya. Gitu Bang Juma. Jadi di dalam Alkitab Kristen dan iman Kristen, Yesus hanya satu. Dilahirkan manusia sebagai manusia dalam kemanusiaannya dan bangkit kembali dari kematian, bukan lagi dia darah dan daging seperti manusia seperti kita ini. Begitu Bang Juma. Jadi manusia benar nabi, utusan. Ya, Yesus benar utusan.
benar nabi. Bukan hanya itu saja. Dalam Alkitab Yesus juga disebut singa, guru, raja damai. Nah, dalam kapasitasnya sebagai manusia. Itu Bang Juma. Oke, baik. Jadi yang saudara sampaikan ini, ketika Yesus memiliki banyak gelar, tak ada satupun gelar Yesus yang bermasalah. Kecuali gelar ketuhanan. Nah, kenapa Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Sebenarnya saya cuma mengikuti narasi Bible. Di situ bukan Tuhan, di situ Tuan. Kurios dalam bahasa aslinya. Jadi memang ada dua kelompok yang memanggil Yesus ini Tuhan. Kelompok yang pertama adalah murid asli Bani Israel, memanggil Yesus Tuhan. Kelompok yang kedua adalah kelompok di luar Bani Israel, juga memanggil Yesus Tuhan. Dan dua kali lebih jahat lagi di mereka, karena dari Tuhan menjadi Tuhan. Itu dulu. Jadi ada dua kelompok yang berbeda. Nah, kelompok yang satu ini adalah kelompok Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Hukum Taurat. Sedangkan kelompok yang kedua memanggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Sampai-sampai ketika dia diusir, apa kata mereka? Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Ya itu kata Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa demikian? Lah, karena aku ini adalah nabi, utusan Tuhan untuk kaumku Bani Israel. Kalian siapa rupanya? Kalian siapa? Kalian bukan Bani Israel, kata Yesus. Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa pembuat kejahatan? Masakan iya Tuhan datang kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Lot. Bagaimana Tuhan ganasnya menghancurkan kaum daripada nabi-nabi tersebut. Tiba-tibanya di zaman Kristen, Tuhan datang justru menjadi bayi. Tiba-tiba menjadi bayi, tiba-tiba dibunuh oleh makhluknya sendiri. Kok berbeda? Ketika Nabi Lot, ketika Nabi Nuh, Tuhan menghancurkan segala apa yang ada pada zaman itu. Kok tiba-tibanya dia di zaman Kristen, Tuhannya datang jadi bayi, mati, dibunuh, lalu kemudian keluar dari kubur menjadi Tuhan. Kok bisa kayak gitu? Ilmu dari mana? Itu ilmu yang didapatkan oleh Paulus dari makhluk yang mengaku Yesus. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan. Coba. Itu menjadi Tuhan. Setelah dia menjadi Tuhan, pengikutnya bernama Kristen. Setelah pengikutnya ini kemudian hidup di zaman modern, hidup di zaman serba canggih, yang tidak mungkin kemudian ada Tuhan nuzul menjadi manusia, mati keluar dari kubur menjadi Tuhan. Maka untuk menutupi itu, Kristen mencoba mengalihkan bahwa yang menjadi Tuhan kami adalah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Padahal itu bukan. Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, tadi saya sudah mengatakan, dunia harus tahu. Berarti dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus yang datang kepada Bani Israel itu harus diketahui bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kok tiba-tiba ada kelompok dari barat mengatasnamakan Kristen dan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya diusir dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Sebab selama dia penginjilan, tidak pernah kemudian dia mengatasnamakan Kristen, tidak pernah kemudian dia membacakan buku-buku yang dijadikan sebagai panutan oleh orang Kristen untuk menuhankan sosok yang bernama Yesus ini. Nah, inilah yang ingin saya katakan kepada saudara. Silakan, mungkin Anda tidak menyadari bahwa Anda menjadi Kristen karena bisikan-bisikan dari makhluk yang mengaku Yesus tersebut. Sedangkan poin entry-nya adalah di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Tanya, ya silakan.
Kamu menerima Injil dari Yesus. Ya. Datang kepadamu sebagai manusia atau bukan? Bukan. Tuh terjawab kan? Terjawab kan? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Wahai Paulus, Yesus yang datang kepadamu datang sebagai manusia atau bukan? Bukan katanya. Terjawab. Jadi penyesatnya adalah yang mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Yesus datang kepada Paulus bukan sebagai manusia, tertulis dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Tergenapi. Nah, itu. Kemudian yang terakhir. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mencomot-comot, saya mencomot data, saya mencomot ini, padahal saya tidak ngerti karena itu bukan Bible saya. Oke, tanya kepada Yesus. Yesus, ya paman, aku pingin tanya samamu. Apa kawan? Kamu pernah ke bumi? Ya, sebagai apa? Penyampai firman. Oke. Segala firman yang engkau sampaikan itu, cakupannya apa? Kau itu Tuhan atau utusan Tuhan? Apa kata Yesus? Bang Suma, ya paman, hidup di zaman modern kan? Yes, ada internet kan? Yes, kau baca di dalam Yohanes 17 nomor 8 yang ditulis oleh wartawan yang mengumpulkan berita-berita tentang peristiwa yang terjadi tentang aku dan murid-muridku. Di situ tertulis, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada Bani Israel, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Rupa-rupanya setelah seluruh firman Yesus sampaikan kepada muridnya, rupa-rupanya muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Titik. Titiknya besar. Titiknya besar. Seperti bola kasti. Jadi tidak bisa lagi Anda mengatakan comot. Karena Yesus sendiri mengaku, segala firman yang engkau berikan ya Tuhan, telah aku sampaikan kepada murid-muridku ya Tuhan. Dan mereka telah menerimanya ya Tuhan. Dan mereka tahu dengan benar ya Tuhan, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti seluruh firman yang diterima oleh murid Yesus mengantarkan murid Yesus percaya kalau Yesus ini adalah utusan Tuhan. Titik. Seperti bola kasti, titiknya besarnya. Beberapa tahun kemudian berjalan, tiba-tiba muncul sekte baru mengatakan Yesus itu Tuhan. Rupa-rupanya sekte baru ini mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus yang dimaksud bukanlah yang utusan Tuhan, tetapi Yesus lain yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Paulus untuk mengajarkan kepada seluruh manusia untuk menjadi pengikutnya. Dan itu bukan anak Maria. Silakan Bang Anda cari, membuktikan kepada kami umat Islam, adakah Yesus melakukan ajaran ketika datang di tengah-tengah Bani Israel agar pengikutnya ke gereja? Adakah Yesus melakukan pengajaran agar murid-muridnya makan babi? Adakah Yesus melakukan pengajaran agar kemudian merasulkan Paulus? Adakah Yesus mengajarkan agar mereka tidak bersunat? Adakah kemudian Yesus mengajarkan agar mereka beribadah menyembah Yesus? Adakah? Anda tidak akan bisa temukan. Semua itu muncul dari Paulus melalui Yesus yang palsu untuk Anda tuhankan. Itulah yang Anda praktekkan hari ini. Jadi Anda diusir oleh Yesus yang asli karena Anda menyembah atas nama Yesus, tetapi yang Anda sembah adalah makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Demikian.